Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan kuliah subuh kita pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Dr. Muhammad Raqib Jamali Imam. Kepada Ustaz kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Firman Allah di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sedangkan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Oleh sebab itu, hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Salawat itu artinya pujian. Nah, kalau sholat artinya menyembah. Sholat kepada Allah, menyembah Allah. Salawat kepada Nabi artinya memuji Nabi. Salut kepada teman, kepada kawan, kepada guru. Salut itu artinya hormat. Nah, jadi ada sholat, ada sholawat, ada salut. Salut. Kata-kata salut ini saya teringat pada tahun 83. Saya ikut lomba pidato di Jakarta, di Balai Sidang Senayan Jakarta, yang mengadakan itu provinsi, seluruh provinsi. Tapi yang hadir waktu itu 24 provinsi. Nah, dari seluruh peserta yang hadir, saya didekati oleh juri. Apa katanya? Salut saya melihat kamu. Saya waktu itu nggak tahu apa artinya salut. Umur saya waktu itu 24 tahun. Salut, saya cari di kamus. Salut itu artinya hormat, kagum. Nah, jadi hormat kepada teman, kepada murid yang disanjung itu salut. Kalau dia dapat juara, salut. Kebetulan dapat juara saya waktu itu. Ya. Kalau kepada Rasulullah, salawat, pujian kepada Rasulullah. Kalau kepada Allah, salat. Salat itu artinya doa. As-salatu fil lughah ad-du'a. Nah, jadi salawat itu ada yang langsung redaksinya dari Rasulullah, ada dari para sahabat, ada dari para ulama, ada juga dalam syair-syair orang Barat, orang India, orang Cina. Kalau di Indonesia terkenal dengan salawat badar, iramanya khas Indonesia. Itu sekarang sangat terkenal di Sarajevo, di Bosnia. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadi saya lihat itu di
di video sampai 100 orang artis-artis terkemuka di Bosnia, orangnya tinggi-tinggi, yang laki-lakinya pakai jas, yang wanitanya pakai jilbab. Wah, ini katanya sholawat badar seni Indonesia sedang populer sekarang di sana. Karena ada yang menangis itu mendengarkan irama sholawat itu, dia tahu nggak artinya? Ilahi salibil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Sudah itu saya tercengang. Rupanya ada orang Indonesia satu diundang, asal dari Bandung. Yang lainnya artis-artis di Bosnia. Wah, luar biasa. Pakaiannya seragam dan katanya sangat digemari. Mungkin ucapan selawatnya tak jauh beda dengan selawat-selawat di tempat lain, tapi iramanya itu khas katanya dari Indonesia. Masya Allah. Jadi selawat itu memang luar biasa. Selawat berisi doa juga dan sanjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang ada sakit gigi nggak sempat buka terus benjol. Lalu seorang teman mengatakan, ambil wudhu dulu, oleskan ke wajah, bacalah selawat 3 kali. Benjol begini. Polisi ya. Sampai mimpi rapat nggak jadi dia hari itu. Bacalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 5 menit sudah itu bereaksi. Yang merah di sininya, pipinya bengkak, rupanya tinggi di dalam bisa pengaruh keluar yang dia itu. Nah, lama-lama kepis, sudah itu dia minta diulang kepada ustadz yang ngajarinya selawat, akhirnya sehat. Masya Allah. Jadi selawat itu khasiatnya banyak pula. Bukan hanya sekedar memuji Rasulullah, tapi juga membawa kesehatan kepada rohani dan jasmani. Makanya Al-Quran mengatakan, Sallu alaihi, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat 3 kali. Kalau kebetulan doa kita itu sesuai dengan takdir Allah, cepat sehatnya. Kecuali memang tidak sesuai, ada hal-hal dosa pelanggaran kita yang bertentangan dengan kemuliaan Rasulullah tidak. Tapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan sehari-hari yang tidak bertentangan dengan kemuliaan Rasulullah itu jadi. Jadi khasiat-khasiatnya banyak. Kemudian kalau di India sekarang 9 juta orang masuk Islam, juga cinta kepada selawat. Ya Rasulullah, irama India ya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa taraji utfatayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Jadi gemar pula sekarang di Indonesia. Iramanya dari India, dan di India banyak orang masuk Islam, 9 juta orang. Apalagi penemuan kitab-kitab kuno di atas dari kitab Weda itu ditemukan nama Nabi Muhammad dalam bentuk kata Mahmadah. Kalau dulu terkenal di India Mahatma Gandhi. Sekarang terkenal buku kuno itu Mahatma itu salah satu nama cara lidah India menyebut Muhammad. Jadi dia ucap Mahmadah kaidah ujungnya. Begitu rupanya. Di mana-mana
orang sudah mengenal dengan Islam, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Islam, membawa sinar tauhid dengan kalimat la ilaha illallah. Baru-baru ini kejadian lagi di Maluku, di NTT, gereja kebakaran, gereja terbesar. Nah, orang itu melihat kebakaran itu secara tak sengaja berlari-lari ke mana-mana. Orang Kristen semua di lingkungannya. Saya menyangka karena orang Kristen dia akan masuk haleluya, haleluya. Enggak. Apa dia ucapannya? Allahu Akbar. Lucu juga. Padahal orang Muslim secara spontan, secara tak sadar. Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya. Tidak salah ada 5 kali. Melihat kebakaran begitu besar dia bilang Allahu Akbar. Jadi ada yang terlantun secara fitrah. Islam itu adalah agama fitrah sesuai dengan jiwa manusia. Ada lagi seorang pendeta di Jakarta, seorang pendeta di tengah lautan ramai hari Natal, dialah yang ceramah di sana. Entah bagaimana, ketika dia sedang ceramah, diturunkan oleh orang ramai-ramai, 5 orang pendeta muda menurunkan dia, dibawa ke mihrab gereja. Berhenti sudah, digantikan oleh yang lain. Kenapa saya diberhentikan? Kan semangat saya di lapangan. Waktu itu dia selalu mendengarkan ceramah Zainuddin MZ di lapangan juga. Jadi seolah-olah masuk jiwa Zainuddin MZ itu ke dalam jiwanya melihat orang ramai-ramai. Nah, kenapa saya diturunkan? Itu tadi apa yang Bapak baca. Memang apa yang saya baca katanya. Rupanya baca salawat dia secara nggak sengaja, spontan. Itu dia baca. Salatullah, salamullah. Itu dibacanya. Tentu diturunkan orang. Nah, di Jawa ada beberapa gereja memang itu remaja-remaja gereja itu lagu selawat itu memang dibacakannya dengan seni gereja. Tertarik dia. Tapi dia baca teks ya, lihat baca teks. Cuma tidak terlalu cengkoknya itu cengkok gereja juga. Umpamanya salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatu wassalam, salatu wassalam. Lurus saja dia. Kalau kita kan tidak. Ala yasin habibillah. Panjang nikahnya, dia tak lurus saja. Salatu wassalam, salatu wassalam. Kenapa? Dia enggak tahu artinya. Yang penting enak iramanya. Itulah secara fitrah masuk ke dalam jiwa mereka. Masya Allah.